Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with Mirawe Kamasi and Menara Doa Jakarta. Sebagai seorang anak Tuhan, penting sekali kita untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari dalam 24 jam dan 7 hari dalam 1 minggu. Pada episode kali ini, kita yang adalah anak-anak Tuhan akan membahas betapa pentingnya kita untuk menjadi seperti Yesus. Dari dulu waktu sekolah minggu, saya udah diajarin, kita semua ya, bukan saya aja, kita semua udah diajarin, kita harus menjadi seperti Yesus, serupa dengan Kristus. Tapi bagaimana sih yang harus kita lakukan gitu ya dalam hidup sehari-hari kita supaya kita bisa menjadi serupa dan seperti Kristus. Kalau dulu waktu aku masih remaja, kita tuh ada gelang gitu ya yang viral. Namanya WWJD, What Would Jesus Do? Jadi kalau misalnya kita bete, marah atau mau mengumpat gitu ya, itu kita lihat gelang maksud saya, dan kita lihat gitu WWJD, oh what would Jesus do, jadinya nggak jadi gitu kan, karena saya tahu pasti Tuhan Yesus tidak akan mengumpat gitu kan. Nah pada saat ini masih dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semua. Iya, kita membahas tentang ini Bu. Seperti Yesus. Kalau tadi yang seperti yang saya bilang gitu ya, dari sekolah minggu saya udah diajarin, kita tuh harus seperti Yesus, mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kadang kan yang seperti itu karena mungkin ya karena kita bisa baca kalau kita lihat karakter orang kan, kita biasanya ketemu muka dengan muka, jadi aku bisa nebak nih, oh si A karakternya seperti ini, si B seperti ini. Kalau Tuhan Yesus kan untuk sampai saat ini aku belum bertemu muka dengan muka. Jadi kadang aku nggak tahu, tapi aku bisa membacanya di Alkitab gitu. Oh Tuhan Yesus tuh begini. Lalu apakah seperti Yesus itu seperti apa ya Bu? Dalam kehidupan modern kita, apakah kita harus literally seperti Yesus yang kemana-mana jalan kaki, atau pakai baju Tuhan Yesus, atau kalau yang cowok gondrong, ya aku nggak tahu ya Tuhan Yesus gondrong atau enggak. Terus pokoknya stylenya kayak Tuhan Yesus gitu. Apakah seperti itu atau gimana Bu? Ya, sebelumnya itu harus kita baca dulu ya. Saya akan mulai dari membaca di dalam 1 Yohanes 2 di ayat yang ketiga. Ya, 1 Yohanes 2 dari ayat yang ketiga saja. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kalau kita berkata bahwa aku sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah mengakui bahwa kita ada di dalam Dia. Yep. Firman Tuhan berkata, itu memang tandanya adalah dilihat dari kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita diwajibkan, firman Tuhan berkata harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Seperti Yesus. Ya, seperti Yesus hidup. Jadi kalau memang seseorang itu dia sudah mengakui bahwa aku sudah terima Tuhan Yesus dan aku sudah sebagai katakanlah sudah dibaptis ya, sudah melayani semuanya, berarti sebetulnya mereka itu sudah di dalam Yesus. Dan barang siapa yang sudah di dalam Yesus, mereka ini hidupnya harus sama seperti Yesus. Harus sama. Itu adalah di dalam misalnya di dalam segala sesuatunya, di dalam tentunya sama dari rohnya terlebih dahulu. Itu yang nomor 1.
rohnya harus sama dengan Tuhan Yesus. Rohnya Allah berarti roh Allah, roh kudus, roh Tuhan Yesus sama. Nah, itu juga harus sama dari kita. Kemudian, nah kalau kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, maka karakter Kristus itu sebenarnya sudah menjadi karakternya kita. Otomatis. Sebetulnya otomatis. Oh. Cuman kadang-kadang kita yang mematikan otomatisnya itu. Oh. Ya, 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 ya. seharusnya otomatis. Ya, karena kita seringkali yang turn off di automatic button. Gitu. Wow. Ya, sehingga yang nampak itu masih karakternya kita. Iya, masih kita punya Iya, ini. kan seharusnya kalau kita sudah masuk di dalam Yesus Kristus, maka karakter kita itu sudah mati. Oh. Kitanya tuh harusnya mati. Cuman kita seringkali masih menyalahkan. Dibanding instead of kita turn on the character of Jesus, gitu loh. Seringkali kita masih mau menyalahkan karakter kita, mau menggunakan karakter kita, mau mendahulukan apa keinginan kita, selalu mau memakai pikiran kita. Nah, itu yang menjadi mix dan itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Jadi katanya tadi katakan orang sudah terima Yesus kok masih hidupnya nggak benar. Bagaimana? Karena dia masih menyalahkan karakternya dia sendiri, gaya hidupnya dia sendiri. Dia belum mematikan itu. Oh, berarti itu memang otomatis ya, dan itu bukan, kadang kan kita berusaha gitu menjadi orang baik gitu kan, menjadi orang yang misalnya gitu, apa ya? Contohnya kalau Tuhan Yesus tuh mengasihi atau mengasihi dengan tulus gitu, compassion, apa, belas kasihan. Kadang kan kita berusaha dengan kekuatan kita gitu ya, dengan kekuatan saya sendiri, sehingga ada satu waktu ketika nggak bisa, sayanya jadi mentok gitu ya. Jadinya nggak bisa lah, kayak kalau seperti Yesus tuh angan-angan menjauh di sana, karena kan ada yang bilang kesempurnaan tuh hanya milik gitu kan. Jadi kayak gak mungkin lah kita bisa sempurna seperti Yesus. Itu bagaimana tuh, Bu? Karena aku berpikirnya seperti itu ya, aku pribadi tuh gak mungkin lah gua kayak Tuhan Yesus gitu. Ya jauh lah, dia Tuhan, aku manusia gitu. Apakah bagaimana gitu? Nah ini dasar dari kesalahan dari setiap kita, termasuk saya dulunya, ya ketika kalau kita sudah jadi Kristen, pemikiran kita, pemahaman kita bahwa Yesus Kristus itu jauh di sana, di atas sana. Nah, dengan jauh itu makanya tidak mungkinlah bagi kita untuk bisa ke sana. Itu sudah konsep pemikiran dari akibat dosa yang membuat kita berpikirnya Tuhan itu jauh. Nah, setelah kita sudah menerima Yesus Kristus, tadi kita sudah masuk dalam Kristus dan Kristus masuk dalam kita, itu jauh apa dekat? Seharusnya dekat sudahan. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu kita ini masuk dalam Yesus Kristus dan Yesus masuk dalam kita, berarti kita ini dekat. Jadi kalau kita sudah tahu dekat, tapi pemikiran kita masih berkata, oh Tuhan tuh jauh banget, nggak mungkin deh kita bisa nandingin dia, misalnya kita harus bisa mengikuti dia. Tidak mungkin. Nah, itu membuat orang bisa tidak mungkin. Nah, ini harus diubah dulu. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, supaya kita ini diperbaharui, ya, diperbaharui, manusia roh kita ini diperbaharui dengan pemahaman, dengan akal budi yang baru, sehingga kita dapat mengerti. Ini harus ada perubahan dulu, ya, harus mengalami suatu perubahan. Dan bila seseorang sudah begitu selesai dia masuk dalam Kristus Yesus dan Yesus masuk dalam dia, itu sudah ada modal. Kita paling tidak kita sudah mendapat pemikirannya dia, hatinya dia. Itu hatinya dia sudah ada. Ya, hatinya Yesus sudah ada di dalam kita. Nah, sekarang kita masih mau memakai hati kita, manusia kedagingan kita, atau manusia roh, atau Yesus Kristus. Ya, karena kita masih hidup di dalam dua ini, manusia roh, dan kita hidup di dalam tubuh yang jasmani, yang mana tubuh yang jasmani ini sudah boleh dikatakan adalah sudah terjerat akan dosa. Ya, sudah terjerat akan dosa, artinya sudah berada di suatu keadaan yang sudah dosa. Ya. Berarti ada dua kerajaan yang berkuasa.
Iya. Ya, ada dua powerful kerajaan yang berkuasa nih. Nah, sekarang kita mau matikan yang mana? Kita mau nyalakan kerajaan mana? Kita mau mengizinkan kerajaan mana yang menguasai kita? Oh ya. Kita tidak bisa dua-duanya. Sebab Tuhan berkata tidak ada orang yang bisa melayaniku, mengasihiku dengan mendua hati. Atau melayani Tuhan kepada Allah dan Mammon. Jadi harus pilih salah satu. Ya, begitu saya terima Yesus, saya harus memilih salah satu. Saya harus memilih salah satu, artinya saya harus menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus. Saya harus melayani Dia. Dengan demikian, maka saya harus mematikan kedagingan saya. Iya, mematikan kedagingan. Mematikan. Dan di dalam Kolose 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi lagi. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi seperti tadi, kita harus mematikan salah satu button yang tidak kita butuhkan, yaitu kedagingan kita, manusia kedagingan kita yang selama ini menguasai kita. Iya. Ya, dan itu tidak bisa nyala dua-duanya. Harus ada mati salah satunya. Harus mati. Kalau kita mau terima Yesus, kita mau hidup seperti Yesus, ya, tetapi kita masih menyalakan kedagingan kita, nggak akan bisa. Jadi itu harus di turn off. Kedagingan kita harus dimatikan, dan manusia roh, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah menerima kita dan tinggal dalam kita, itu akan menyala terus-menerus. Wow, jadi memang ada dua pilihan gitu ya. Ya, bukan dua pilihan, ya. Cuman memang tidak tahu bagaimana. Karena begitu kita menerima Yesus Kristus, kerajaan Allah ini tidak bisa di turn off. Sistem dari kerajaan Allah yang terang itu, terang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, tidak bisa dimatikan. Yang harus kita matikan adalah terang dari dunia ini. Dunia, ya. Terang dari kegelapan ini. Dunia kegelapan yang dikuasai Yesus, yaitu bukan terang ya. Kalau kita bilang kalau dunia gelap nggak mungkin terang ya. Kegelapan dari ini harus kita matikan supaya terang ini nyala. Ya. Tapi kadang-kadang kita nyalakan dengan ambisi kita, perasaan kita, kemauan kita, ya. Yang kita pikirkan tadi, kita mikirkan nggak di atas lagi, tapi mikirkan gimana reputasi kita, nanti apa kata orang, bagaimana. Nah, kita memikirkan yang di bawah-bawah ini. Oh iya. Ya, seperti itu, karena itu kalau kita selama ini kita masih memikirkan hal-hal yang di bawah ini, kita tidak memikirkan yang di atas. Bukan di atas sunun jauh di sana lagi, tapi di atas itu sudah ada di dalam kita. Sebetulnya gak sukar kalau kita memahami itu di dalam kita, tinggal kita masuk ke dalam bertanya, dan Roh Kudus akan menjawabnya. Sebenarnya simple ya Bu ya. Cuman kadang manusia bikin complicated ya. Jadi aku juga kadang-kadang kan semakin kesini belajar gitu, ternyata mengikut Tuhan itu simple gitu. Simple banget. Simple banget. Tuhan itu ikut Tuhan. Saya dulu juga seperti BK, merasa bahwa terlalu berat, terlalu sukar, ribet kayaknya kalau ngikut kayak gitu-gitu ya. Kita mau yang santai, yang praktis, kemudian yang free seperti itu, ya kan? Saya pernah di level seperti itu, pernah mengalami pada saat seperti itu. Dan ketika saya menerima Yesus Kristus dan Yesus masuk dalam saya dan saya masuk dalam Yesus, nah itu langsung berubah karena saya menerima terang itu lagi. Terang yang luar biasa itu menerangi saya sehingga kegelapan saya itu sirna, gitu ya. Dan saya tidak menyalakan lagi kegelapan itu. Ya kan. Ya. Dengan demikian maka Dia berkuasa, dan kemudian dengan Dia lebih menguasai hidup saya tidak harus pakai liturgi yang bagaimana. Oh harus ini, harus ini. Ya, Dia sendiri di dalam itu yang adalah terang itu sendiri menerangi dalam arti apa? Memberikan suatu contoh teladan. Oh, lakukan ini. Seperti itu. Jadi sebetulnya
hidup kekristenan itu sangat sederhana. Iya, sangat simpel dan sederhana. Ya. Kadang kita udah, mungkin karena kita sudah dari kecil terbentuk kalau Tuhan tuh complicated gitu. Tuhan tuh nunjau apa gitu besar dan kita tuh kecil gitu. Jadi Ya, itu akibat dari dosa kan? iya, iya. Itu aku nggak diajarin orang tua, tapi memang ada di dalam diri aku sendiri gitu ya, yang seperti itu gitu. Dan aku puji Tuhan banget, aku belajar banyak gitu ya hari-hari ini gitu. Kalau mengikut Tuhan itu nggak sesulit dan nggak secomplicated yang aku pikirin gitu kan. Nah, menjadi seperti Yesus, kalau dalam penerapan hidup kita sehari-hari ini, Bu, itu seperti apa ya, kalau misalnya mungkin akan ada 10 perintah Allah atau apa, apakah ya seperti itu gitu? Ya udah pokoknya kamu jadi orang baik apa segala macam. Nah, menurut Ibu menjadi seperti Yesus di lingkup kita sehari-hari gitu, mungkin di pekerjaan atau di pelayanan atau di keluarga itu seperti apa? Kita tidak perlu maksudnya hidup menyerupai ya, bukan menyerupai ya. Tetapi kalau memang betul-betul kita masuk dalam Kristus Yesus dan Kristus Yesus masuk dalam kita, maka hidup kita itu akan dituntunnya, akan diarahkan oleh Roh Kudus tersebut. Dan bila suatu hari kita melakukan hal-hal yang bukan daripada kerajaan surga, bukan dari kebiasaan Yesus Kristus, maka yang menguasai kita itu akan mengajarkan, itu bukan kebiasaanku. Oh ya. Ini bukan yang kita lakukan, misalnya ya, contoh kayak dulu kalau waktu saya masih di dunia seperti itu ya, tinggal di dalam kegelapan malam di dunia ya. Gaya hidup saya adalah sepertinya saya isi segala sesuatu itu dengan seperti kayaknya baik pada waktu itu ya, tetapi ternyata itu tidak benar dan tidak kehendak Tuhan. Nah, dengan contoh, dulu saya senangnya tuh nonton film horor. Iya, aku ya. juga. Saya sukanya tuh nonton film horor seperti itu. Nah, ketika pertama kali saya menerima Yesus dari tahun 2001, itu yang mengubah langsung yang kelihatan. Itu saya langsung, aku matikan segala televisi itu dengan sendirinya. Dan saya mulai membuka Alkitab. Iya. Nah, ini tidak saya rencanakan atau tidak saya planningkan, tetapi yang di dalam ini yang mengeluarkan kebiasaan tersebut gitu loh. Nah, pernah juga saya menyalakan TV, kemudian saya melihat dan kemudian saya mendengar ada suara. Untuk apa kamu menonton TV itu? Apa gunanya? Itu bukan dari aku seperti itu. Nah, itu contohnya. Oh iya, akhirnya saya matikan. Yang enggak film-film yang horor-horor gitu kan, itu langsung hilang. Ya. Kemudian juga tentang kebiasaan saya, gaya hidup saya merokok. Ya. Saya dulu dari SMP saya perokok ya semuanya. Even waktu saya membaca Alkitab sambil merokok, itu saya dulu seperti itu. Ya. Kemudian setelah saya menerima Yesus Kristus tahun 2001 itu, ya, saya katakan menerima, walaupun saya sudah dibaptis, tapi saya belum berjumpa dengan Yesus. Tapi tahun itu saya berjumpa dengan Dia dan mengalami perjumpaan, dan Dia hidup dalam saya dan saya hidup dalam Dia seperti itu. Saya masih melakukan aktivitas merokok itu. Masih. Sekalipun Dia sudah menerangi saya dan saya harus membaca Alkitab atas perintah Dia. Sekarang kamu baca kitab, waktu itu untuk membaca kitab Wahyu. Ya, saya diajarkan disuruh membaca kitab Wahyu. Saya katakan saya sudah pernah membacanya berkali-kali, serem deh gitu ya, males deh gitu kan. Tapi Tuhan katakan baca. Dan saya katakan kalau saya mau membacanya, tapi saya tidak mau berulang-ulang. Saya mau sekali membacanya dan saya harus mengerti apa itu maksud dari kitab Wahyu tersebut. Saya mendengar suara, baiklah kamu berpuasa. Nah, saya lakukan. Saya tidak pernah puasa pada saat itu. Saya berpuasa, saya hanya tidak keluar kamar setelah jam 6 lebih ya, jam 7-an gitu. Saya di dalam kamar dari pagi, saya di dalam kamar terus membaca firman tanpa makan, tanpa minum, tanpa rokok. Jadi termasuk puasa itu juga. Ya. Namun ketika jam 7 selesai, sudah toh, deal toh. Nah, keluarlah saya minum, makan, dan saya mengambil rokok. Nah, seperti itu ya. Begitu, dan terus menerus sampai 3 hari saya harus puasa, dan sebetulnya selama 3 hari itu saya selesai membaca kitab Wahyu itu, dan saya mendapatkan berkat yang luar biasa.
ya. Dan tetap namanya saya tuh bandel sekali. Hari yang terakhir saya pun tetap keluar, selesai, akhirnya free toh, udah kan selesai, dan saya Balik kembali lagi lagi. dengan merokok tersebut. Pada saat itu is okay, tidak ada suara larangan atau apa, ya. Cuman ketika besoknya lagi saya lakukan, ada suara ketika saya menyalakan rokok itu. Untuk apa kau merokok? Ya. Nah, pada saat itu saya nggak bisa jawab. Ya, akhirnya saya bilang, saya hanya butuh 1 kali aja sehari kalau pagi hari di kamar mandi, ya kan seperti itu. Nah, oke, tidak ada suara lagi. And then besoknya, ya, ketika saya harus masuk ke kamar mandi dan saya melakukan ritual yang di kamar mandi Iya. seperti itu, ya, 1 batang rokok, 2 batang, 3 batang, tetap saya tidak bisa melakukan BAB, seperti itu. Iya. Nggak bisa keluar, nggak bisa ini. Oke, saya keluar lagi dan saya aktivitas lagi, saya masih tetap merokok, membaca firman, merokok terus sehari, 2 hari, 3 hari. Pada hari yang ketiga dan pada rokok yang ketiga saya nyalakan di kamar mandi itu, terdengar lagi suara. Katanya minta untuk ini. Tapi kenapa kamu tidak bisa? Nah, pada saat itulah seperti halilintar menampar saya seperti itu dan saya oke, ambillah. Saya tidak membutuhkannya ternyata. Dan ketika itu juga saya serahkan semuanya, ya, even saya masih tetap bandel, saya bilang tinggal 1 nih saya habisin ya. Itulah Elke bandel sekali. Dan besoknya semuanya lancar tanpa rokok pun. Dan berhenti sama Berhenti sekali. rokok dan saya bisa BAB. Wah, Dari saat itu sampai hari ini. totally berhenti. Totally berhenti. Nah, hal itu tidak saya inginkan. Iya. Ya, saya masih melanggar ya, kayak seperti itu, katakanlah melanggar. Tapi ketika saya bisa mendengar suara itu dan saya ikuti. Dan ketika saya surrender, ketika saya oke, ambil deh, ambil. Dan memang betul. Setelah itu hidup saya juga nggak berubah, maksudnya bukan nggak berubah, nggak mempengaruhi hal tersebut, tidak mempengaruhi kehidupan saya. Tapi suara yang di dalam saya, yaitu roh Allah yang dalam saya, itulah yang mempengaruhi kehidupan saya. Iya. Sejak saat itu kebiasaan Kristus mulai muncul lagi. Bukan mulai, kebiasaan Kristus itu semakin keluar. Dengan saya harus mematikan kebiasaan saya dulu. Kebiasaan saya yaitu nonton film yang horor, yang begini, itu saya harus matikan. Kemudian rokok segala itu harus matikan. Nah, bukan saya harus matikan, bersamaan itu keluar kebiasaan Kristus dan kebiasaan saya kalah. Kristus lebih nonjol, saya kalah. Aktivitas daripada Roh Kudus lebih nonjol, aktivitas saya kalah. Nah, itu dia lebih menguasai. Karena memang Iya, ketika iya. setelah Yesus masuk dalam saya, dia sangat powerful, dia lebih menguasai kita. Nah, itu dia adalah powerful banget. Tetapi bagaimana dia bisa powerful adalah apakah kamu mengizinkan? Tetap harus ada concern Iya dari kita dong. ya. Iya, harus ada. Karena sekian lama sebelum tahun 2001 itu saya mengeraskan hati saya. Walaupun saya bisa mendengar suara Tuhan, walaupun saya membaca Alkitab, berarti saya tahu mana yang benar, mana yang salah, mana Iya. yang kehendak Tuhan. Tapi saya mengeraskan hati saya tidak mau mendengar. Sampai dia harus melakukan suara yang lebih keras lagi dengan menghantam saya dengan suatu masalah yang besar, dan itu menyakiti hati saya dan menyakiti tubuh saya. Fisik saya harus mengalami sakit. Barulah saya seperti terbuka, kaget. Nah, seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi Iya. memang kita memang benar-benar butuh walk in habitual fellowship Iya. with the Holy Spirit Nah. literally every day. Every day, makanya habitual ya, habitual itu kan kebiasaan. Kebiasaan. Dan terus menerus, dan itulah bergaul. Nah, dengan demikian maka dia karakternya dia, sifat-sifatnya dia, kemudian pola pikirnya dia, segala macam itu akan nampak, akan keluar. Ya. Dan kalau kita bergaul terus-menerus dengan Roh Kudus, pasti kita akan tidak bergaul lagi dengan kedagingan Iya, kita. betul, Karena itu betul. tidak mungkin bisa. Gelap dengan terang tidak akan bisa pernah Nggak bersatu.
Dan kalau sekali terang tuh menguasai kita, maka kegelapan itu akan sirna. Ya, kegelapan itu akan sirna. Kecuali kita keluar dari terang tersebut. Ya, kecuali kita keluar dari terang tersebut. Selama kita masih ada di dalam terang dan terang itu ada dalam kita, kegelapan tidak akan bisa menjamah kita. Haleluya. Iya, soal ini juga ya Bu, tadi yang Ibu bilang ada kebiasaan-kebiasaan. Aku juga gitu ya, aku juga suka nonton film horor gitu. Hobi sekali gitu ya nonton slasher, film-film slasher, horor, pokoknya yang ngeri-ngeri gitu ya. Walaupun aku udah pelayanan waktu itu, tapi waktu itu hal-hal tersebut aku anggap it matters gitu ya, penting. Terus ada beberapa juga kebiasaan buruk aku yang ya buruk gitu ya, tapi aku anggap itu penting. Hal-hal yang gak penting tapi aku anggap penting. Dan seiring dengan berjalan bersama dengan Roh Kudus, bahkan bukan kayak aku nggak mau gitu. Kadang kan kalau kita ini malah kita jatuh gitu ya. Tapi dengan berjalan bersama Roh Kudus, makin hari yang aku rasain gitu ya, hal-hal yang aku anggap penting, apa segala macam itu malah kayak udahlah, nggak aku akan lakuin lagi. sendirinya kayak seperti sirna, bukan sirna tapi seperti meredup, Iya, seperti meredup. hilang sampai akhirnya betul-betul totally hilang. Iya, dan yang sampai sekarang pun aku aku nggak nonton seperti itu lagi gitu ya. Iya. Ya puji Tuhan gitu. Memang penting banget ya Bu ya. Ya, Walk itu in memang. habitual Jadi fellowship. kalau kita mau hidup, bagaimana sih hidup bersama seperti Yesus Kristus? Ya kita harus mau meninggalkan semuanya, mematikan semuanya, dan membiarkan, melepaskan, merelakan, dan mau kita dikuasai gitu. Ya, Kalau kita dikuasai. masih mau, aku mau kuasai hidupku sendiri, ini hidupku. Ya dulu, kalau saya dulu punya suatu prinsip kayak gitu, hidupku sendiri, aku cari makan buat diriku sendiri, nah, seperti ini, aku yang berkuasa, uangku sendiri gitu kan. Nah, selama kita masih punya pemikiran seperti itu, maka Kristus tidak akan nyata, tidak akan hidup di dalam kita. Sekalipun kita berkata bahwa aku sudah terima Tuhan Yesus, itu saya dulu juga seperti itu. Tapi Kristusnya nggak keluar. Karena Masih apa? kitanya yang Kita gede yang gitu. gede, kita yang keluarin semuanya. Ini aku, I, begitu kan? Maka Kristusnya nggak ada. Iya benar, betul sekali itu. Nah itu harus sampai hari ini pun harus I-nya itu harus mati. I-nya harus mati Ya, ya. kita harus mematikan. Harus diganti Diganti Jesus. J ya. Haleluya, terima kasih Ibu. Iya. Untuk hari ini luar biasa, aku belajar banyak banget. Dan aku percaya setiap Bapak Ibu, teman-teman, saudara yang mendengarkan ini, aku percaya dan aku berdoa kita semua mendapatkan sesuatu ya hari ini. Kita mulai belajar kalau Tuhan Yesus tuh tidak serumit yang kita pikirkan atau yang ada di otak kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit itu sangat penting. Berjalan bersama dengan Roh Kudus 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, bahkan dalam hal-hal yang paling kecil. Kita harus terus melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you all. God bless you.